Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini kita dapat mengambilnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudaraku di dalam Tuhan, seorang pendeta tamu berkhotbah di sebuah gereja tentang dosa Herodes yang mengambil istri saudaranya. Setelah itu, pendeta itu tak pernah diundang lagi di gereja tersebut. Ternyata, pendeta gereja setempat khawatir khotbah ini menyinggung pendonor terbesar di gereja yang pernikahannya mirip kisah pernikahan Herodes. Seorang teman pendeta juga tidak diundang lagi di sebuah gereja karena tanpa sengaja menyinggung gaya hidup ibu-ibu sosialita yang menggunakan tas super mewah berharga ratusan juta. Karena memang ada kelompok ibu-ibu sosialita di gereja tersebut. Ketakutan akan hilangnya sumber pendanaan telah menjadi momok yang menakutkan, sehingga seringkali membuat suara kebenaran tersandera. Tanpa sadar, sebenarnya uang telah menjadi tuan atas hidup kita. Lalu apa gunanya khotbah atau hanya menyenangkan telinga tanpa ada muatan untuk mengoreksi cara hidup yang salah? Beberapa orang menyampaikan argumentasinya bahwa kebenaran haruslah disampaikan dengan cara yang halus supaya tidak terlalu menyinggung perasaan, supaya orang yang mendengar tidak langsung menolak. Saudaraku, benarkah argumentasi ini? Bukankah ketidakbenaran jika disampaikan dengan halus akan membuat seseorang justru tidak melihat itu adalah kesalahan? Atau begini ceritanya, bisakah sebotol racun supaya tidak menakutkan ditulis di mereknya atau ada tertulis di botol tersebut obat keras? Atas nama kesopanan, seringkali di kita ini terbiasa memperhalus. Kita tahu itu racun, tapi supaya memperhalus kita buat tulisannya obat keras. Istilah yang dianggap terlalu
terus terang. Misalnya, contohnya istilah begini, harga disesuaikan untuk menggantikan frasa kata yang berbunyi sebenarnya adalah harga dinaikkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak Tuhan saat menjabat menjadi gubernur. Dia adalah pribadi yang paling disoroti sehubungan dengan perkataannya yang terus terang dan cenderung mungkin kasar. Namun karena apa yang disampaikan adalah penggambaran sebuah realita yang justru lebih buruk, yaitu korupsi uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar dengan perencanaan yang matang. Yaitu korupsi ini telah direncanakan sejak dari proses anggaran dan telah berlangsung bertahun-tahun, sehingga sudah menjadi hal yang wajar tanpa pernah bisa ketahuan. Maka apa yang dilakukan oleh si gubernur tersebut juga mendapat dukungan yang tak sedikit dari masyarakat Indonesia. Adakah gerakan sang gubernur yang tanpa kompromi ini bisa membersihkan semua mental tanda kutip munafik yang berkata santun tetapi perlakuan korup baik yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat umum di Indonesia? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 berbunyi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang pertama kali, Dia datang untuk menyatakan Allah Bapa. Betapapun berkuasa dan dahsyatnya pelayanannya di dunia ini, Dia tidak sepenuhnya mengungkapkan siapa Dia sebenarnya. Harapan kita melekat pada kedatangannya yang kedua kelak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, setelah melihat firman Tuhan ini, saudara, marilah kita melihat akan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia berkata benar dan Dia melakukannya sampai di kayu salib. Dia berkata benar. Yang kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mari kita meneladani akan Tuhan Yesus, tetap berkata ya bila iya dan tidak bila tidak. Sehingga cahaya terang akan ada di dalam hidup kita, dan terang itu bercahaya di sekitar kita, dan kita bisa memancarkan terang Yesus itu, dan orang lain pun akan melihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara, marilah kita belajar dari firman pada pagi hari ini. Janganlah kita kompromi dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kebenaran tetap adalah kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk tetap menyatakan kebenaran-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami saat ini. Jangan kami ragu menyatakannya. Namun Tuhan, kami mohon beri kekuatan kepada kami
pasti akan terjadi, akan tantangan di dalam kehidupan kami bila kami menyatakan kebenaran. Kuatkan kami Roh Kudus, biar kami menjadi tampil sebagai pemenang dan kami tetap memegang akan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.